Oke, lanjut ya ke menu pinjam buku. Nah, di pinjam buku kita harus tampilkan dulu nih si list bukunya. Tampil buku dulu. Tampil dulu, kemudian di sini kita print dulu, pilih buku nomor berapa. Kita bikin di sini, kita bikin variabelnya int pilih buku. Kita akan ulang selama dia memilih bukunya ada di antara 0 sampai 1 sampai banyak buku ya. Scan F dulu. %D ya. Pilih buku, while pilih buku itu kurang dari 1 atau pilih buku lebih dari banyak buku. Tapi sebelum itu kita harus cek dulu nih kalau misalkan si bukunya dia kosong, if banyak buku sama dengan 0, kita print dulu buku masih kosong. Yang ini juga sama. Kalau misalkan si bukunya kosong, maka kita nggak diperbolehkan untuk memproses ya. Jadi kita langsung terminate ya. Ini untuk mengecek Oke, sip. Kita save. Kita commit dulu seperti biasa. Mana tadi commitnya nggak ada. YouTube. Kita commit dulu. Git add git commit m tambah login menu utama tampil list buku pinjam buku. Ini masih ini. Oke, git push. Oke, mantap. Exit. Downloadnya udah 1 menit nih. Oke, udah setengah jalan nih kayaknya. Mantap. Belum setengah jalan, baru 30%. 35, masih jauh. Lanjut deh. Nah, cek dulu kalau misalkan dia kosong, berarti tampilkan buku masih kosong. Kalau misalkan ada, lanjut ke bawah. Oke. Nah, setelah ditampilkan si listnya, kita suruh si pengguna untuk memilih buku. Pilih buku dong yang nomor berapa. Misalkan dia pilih di antara 1 sampai banyak buku, berarti kita lanjut. Nah, di sini kita perlu dulu. Setelah si pengguna memilih buku yang tepat dari 1 sampai banyak buku, kita lanjut. Nah, tapi di sini ingat, perspektif ini itu masih dalam perspektif manusia ya. Nah, ini saya sering singgung kalau pas ngajar materi tentang array di kursus ya. Jadi ada 2 perspektif dalam array. Ada perspektif manusia, ada perspektif array. Kalau perspektif manusia itu dia diawali oleh 1 biasanya ya. Diawali oleh 1 sampai berapa. Kalau array dia diawali oleh 0 sampai berapa. Kita coba cek dulu materi kuliah, bukan materi kuliah. Materi kursus ya. Bukan materi juga sih, lebih kayak penjelasan aja sih. Nih, kayak ini. Kayak dikit-dikit kursus lah. Bonus. Nih, kalau misalkan kan ini array nih. Array sebanyak 6 data, sebanyak 7 data. Nah, ini dalam perspektif array. Kalau kita ngomongin dalam perspektif manusia, itu dia dari 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau array dari 0, kalau manusia dari 1. Ini kita hapus dulu. Bisa dihapus, guys. Bentar. Kita hapus dulu deh. Begini ya. Jadi yang tadi yang dimasukin oleh si pengguna di sini itu dia perspektif manusia dari 1. Nah, karena yang kita butuhin perspektif array, di sini kita kurangi 1. Jadi biar dia sinkron dengan yang atas, ini kita kurang 1. Min 1. Oke, jadi kalau misalkan si pengguna milih 1, sebenarnya dia pengen ngehapus data di array ke 0. Kalau misalkan dia pilih 7, sebenarnya dia pengen ngehapus data di array ke 6. Oke, paham ya? Jadi kenapa di sini pakai min, pilih buku min, itu agar nanti pas kita hapus atau kita pilih atau kita seleksi, itu yang diseleksi sesuai dengan data yang ada di array. Oke. Nah, setelah itu kita tampilkan. Nah, di sini saya nggak mau pakai gini. Ini kita pisah. Kita bikin lagi fungsi tampil 1 buku. Ini kita pakai indeks INTI. Boom. Ini kita kasih i aja. Udah sama kayak gini. Di sini tampil buku ya. Tampil 1 buku. Ke i. Oke. Oke, sip. Nah, di sini kita panggil printf. Anda memilih buku dengan judul meminjam buku dengan judul %s. List buku ke pilih buku dot nama. Kita running dulu ya biar kelihatan. Pinjam. Belum dipanggil dia. Berarti di menu utama kita panggil dulu pinjam. Bang, aku pengen pindah ke bahasa Python, bisa nggak? Bisa, gampang. Ke Java bisa nggak? Bisa, gampang. Cuman kalau di Python itu kalian nggak boleh bikin kayak gini ya. Nggak boleh bikin statement kosong kayak gini. Python itu agak gitulah. Misal kita pilih 2 misal. 3, min 1, 0. Nah, nggak boleh ya. Karena di sini datanya cuma 1, kita pilihnya 1 aja. Oke. Nah, ingin meminjam buku dengan judul belajar pemrograman Java, sesuai ya. Nah, kita coba kalau misalkan kita nggak pakai min ini, apa yang akan terjadi? Apakah akan kiamat? Nggak ya. Oke, pinjam. Misal 1. Kan kosong dia. Karena 1 ini dalam perspektif manusia, bukan perspektif array. Jadi kita back. Nah, di sini kita masukin char conform. Kita pakai get char aja. Kita pakai get char. Nah, bang, apa ini bang? Kenapa dia di typecast atau di konversi atau di casting? Karena get char itu dia mengembalikannya bukan char ya. Kalau nggak salah dia returnnya, cek deh, integer deh. Biar lebih mantap kita casting dia jadi char. Oh iya, di buku kita butuh satu lagi. Di buku kita butuh satu lagi int status sewa. No untuk avail.
satu untuk apa nih? Untuk dipinjam. Berarti di init kita tambah satu lagi. Ini apa nih? Status buku ya. No, berarti dia fail. Fail BO. Oke, sip. Gak enak sih sebenarnya kalau pakai kode blok. Silau. Mata silau. Enak kan pakai Stellion. Oke. Oke, untuk sementara kita begini dulu. Nah, kalau misalkan si pengguna iya ingin meminjam, ya atau tidak, itu saja. Di sini kita perlu casting nih, biar di si pengguna kalau misalkan dia masukin ya kecil atau t kecil atau a kecil atau b kecil, dia bakal otomatis di-convert menjadi besar. Kita bisa pakai to upper ya. To upper. Jadi dia ada di C type. Jadi kita perlu include dulu. Include C type. Oke. Kita cek if. Nah, di sini kita perlu looping lagi nih. Kalau misalkan si pengguna dia nggak masukinnya, tidak memasukkan ya atau tidak, kita akan minta terus sampai dia bosan. While confirm. Nah, ini kita perlu keluarin dulu biar nggak jadi beban ya. Oke. Confirm. Selama confirm itu dia tidak sama dengan iya, dan confirm itu dia tidak sama dengan t. Nah, kita cek if confirm. Bukan ya dan bukan t, kita print. Gak usah lah, ini aja, terus looping aja, kita terus looping. Nama buku, kok nama sih, ini status sewa ya. Kita running pinjam buku 1. Oke. Kenapa kok dia looping 2 kali? Karena dia ada ini ya, ada yang namanya buffer. Ini satu lagi kita perlu casting ulang. Kita main save aja ya. fflash stdin. Ini mungkin nanti bakal sering pakai fflash ini. Pinjam 1 A misal. Nah, kan dia min ya. Nah, kalau misalkan si pengguna memilih ya, di sini if confirm dengan iya, list buku, kepilih buku, dot status, kita diisi 1. Berarti buku sudah dipinjam. Kita print dulu ya. Print selamat, Anda berhasil meminjam buku %s. List buku, kepilih buku, dot nama. Else. Anda batalkan peminjaman buku %s. List buku, list buku ke indeks
Salah, kok indeks pilih buku ya. Dot nama buku. Kita running. Pinjam 1. Ya. Selamat, Anda berhasil meminjam buku dengan pemrograman Java. Nah, di sini kita perlu lagi nih. Kita perlu ditampil list buku. Kita perlu tampil juga nih nama, harga, terus sama satu lagi persen status spasi PEMIMN JAMAN 17. Iya 17. Nah, 17 aja lah. Ini 17S. Ini status. Kita running dulu. 1. Oke. Nah, dia kelewat 1. Tutup ya. Kita copy dulu sama kayak tadi. Kita masukin sini. Oh, ini terlalu kurang, bos. Kurang panjang dia. Kita kasih lah, misal 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah, cukup lah. Berarti 2 ya. Kita run dulu. Show. Oke, dia kelebihan. Berarti ini dia kelebihan 2. Kelebihan 2. Ini juga. Nah, sip. Tinggal di ini ya, apa namanya, ditampil satu buku nih. Ini masih kurang 1 nih. Kita tambahkan dulu. Sini kita tambahkan persen min 22 S. Oke, ini kita pisah aja. Kita cek list buku ke i dot status sewa sama dengan 0. Berarti ini ya, apa namanya, max nama. Kita isi dengan file. Persen min 22S. Oke, ada ya, bisa. Coba kita pinjam. Nomornya 1. Iya. Tampil. Oke, sip. Bisa ya. Berarti sejauh ini kita udah bisa nih. Udah bisa minjam buku, udah bisa tampil buku juga. Oke, untuk sementara itu aja. Next kita akan bahas kelanjutannya. Kalau misalkan saya ada waktu dan lagi gabut juga. See you in the next video.